Kami akan membahas tentang PDMS-2. Apa sih PDMS-2 itu? Alat penilaian yang sangat berguna untuk mengukur perkembangan motorik anak usia dini. Alat ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemampuan motorik anak, mulai dari gerakan irrefleks hingga koordinasi mata tangan yang kompleks. Teori yang mendasari PDMS-2 atau Upper Body Development Motor Skills itu didasarkan pada beberapa teori perkembangan anak, terutama yang berkaitan dengan perkembangan motorik. Beberapa teori utama yang relevan dengan PDMS-2 adalah yang pertama, teori maturasi. Teori ini menekankan bahwa perkembangan motorik mengikuti urutan tetap dan dipengaruhi oleh faktor biologis. PDMS-2 mengukur perkembangan motorik anak sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan teori maturasi. Berikutnya teori belajar. Teori ini menekankan peran pengalaman dan lingkungan dalam perkembangan motorik. PDMS-2 juga mempertimbangkan faktor lingkungan dan pengalaman anak dalam menilai perkembangan motoriknya. Berikutnya teori perkembangan kognitif. Teori ini menghubungkan perkembangan motorik dengan perkembangan kognitif. PDMS-2 mengakui bahwa kemampuan kognitif anak juga berperan dalam kemampuannya melakukan tugas-tugas motorik. Teori perkembangan motorik. Tahapan teori perkembangan motorik berdasarkan usia secara umum. Bayi usia 0 sampai 1 tahun, perkembangan motorik sangat pesat. Dari mengangkat kepala, berguling, merangkak, hingga berdiri dan berjalan. Berikutnya toddler, usia 1 sampai 3 tahun. Perkembangan motorik semakin halus, seperti menumpuk balok, menggambar garis, dan melompat. Berikutnya prasekolah, usia 3 sampai 5 tahun. Keterampilan motorik semakin kompleks, seperti menggunting, menggambar bentuk, dan mengendarai sepeda roda 3. Untuk tahapan tes PDMS-2 dibagi menjadi 6 subtes. Yang pertama adalah subtes refleks. Meskipun refleks umumnya muncul dan menghilang secara alami, stimulasi ringan seperti mengelus telapak tangan atau mengayunkan lengan dapat membantu perkembangan saraf anak. Untuk tahapan tes kedua yaitu subtes stasioner, yaitu duduk. Latih anak duduk tegak tanpa bantuan, lalu cobalah kegiatan seperti menjangkau makanan, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain sambil duduk. Untuk subtes stasioner yang kedua ada berdiri. Bantu anak berdiri dengan memegang furnitur, lalu secara bertahap kurangi dukungan, latih keseimbangan dengan berdiri di satu kaki. Untuk tahapan tes yang ketiga yaitu subtes lokomosi yang meliputi 1. Merangkak. Ciptakan lingkungan yang aman untuk merangkak seperti memberikan bantal atau selimut lembut sebagai alas. Untuk yang kedua, berjalan. Ajak anak berjalan di berbagai permukaan seperti rumput, pasir, atau lantai yang tidak rata. Untuk yang ketiga, berlari atau melompat. Latih gerakan-gerakan ini secara bertahap mulai dari jarak pendek lalu ditingkatkan. Berikutnya ada subtes mengepal, itu bermain dengan Play-Doh. Ajak anak bermain dengan Play-Doh untuk melatih kekuatan genggaman. Dan juga menggunakan pensil warna. Latih anak menggambar atau mewarnai untuk meningkatkan koordinasi tangan dengan jari. Berikutnya ada subtes integrasi visual motor, yaitu meniru gerakan. Ajak anak meniru gerakan sederhana seperti melambaikan tangan atau menunjuk benda. Menggambar garis. Latih anak menggambar garis lurus, melingkar, atau bentuk sederhana. Tips tambahan, buat suasana menyenangkan, libatkan anak dalam permainan yang mengasihkan sehingga ia lebih termotivasi untuk bergerak. Berikan pujian setiap kali anak berhasil melakukan suatu gerakan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Tahapan yang keempat ada subtes manipulasi objek, yaitu yang pertama memegang. Berikan berbagai jenis mainan dengan tekstur yang berbeda untuk melatih anak memegang benda. Yang kedua ada memindahkan. Latih anak untuk memindahkan benda dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya, atau bisa menyusun balok atau bola.